Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar setengah 8. Gue sengaja berangkat agak siang karena tadi pagi mendung banget. Gue takut hujan. Dan karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka hari ini gue rencananya akan mengunjungi tempat di mana semua pergerakan itu dimulai, yaitu Gedung Stovia. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan setelah tadi gue ngelup di dalam kota dan melewati Sudirman Tamrin, jalur CFD, sekarang gue ada di daerah Senen. Ini di Jalan Kuini. Di sini ada RSPAD Gatot Subroto ya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang memang asal muasalnya itu udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ini RSPAD Gatot Subroto. Dan tepat di sebelahnya ini masih di kompleks RSPAD. Dan tepat di sebelahnya ini adalah Gedung Stovia yang memang sengaja dibangun di sebelah rumah sakit tentara, karena dahulu ini merupakan sekolah dokter Belanda ya. Jadi Stovia sendiri ada singkatannya bahasa Belanda tapi agak susah disebutnya. Tapi bahasa Indonesia kurang lebih Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Ini gedungnya dibangun 1851. Jadi umurnya sudah hampir 175 tahun guys. Gedungnya masih dirawat bagus banget guys. Ini adalah pintu samping di sisi satunya lagi. Dan gua akan coba masuk ke dalam. So let's go. Dan kita masuk ya. Mas, udah? Boleh? Terima kasih. Jadi kita sekarang udah di dalam, dan tadi untuk harga tiket masuknya tuh
kalau dewasa 5.000 rupiah ya. Dan jadi gedung Stovia ini dibangun tahun 1851, sedangkan surat keputusannya itu ditandatangani tahun 1849. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah Stovia, singkatan bahasa Belandanya nanti gue tulis, tapi ininya apa, arti di situnya adalah sekolah pendidikan dokter Bumi Putra. Dan di tahun 1853 resmi jadi sekolah dokter Jawa. Jadi ini isinya kelas-kelas dan mungkin asrama ya, karena dahulu itu sekolahnya gratis guys, nggak dipungut biaya, dan program pendidikannya tuh 3 tahun, malah tiap bulan itu yang siswa-siswa yang sekolah di sini dikasih semacam uang jajan sebesar 15 gulden. Tapi setelah lulus mereka wajib kerja kepada pemerintahan kolonial selama 10 tahun. Dan tugas utama mereka itu waktu itu keliling seluruh Indonesia dan vaksin cacar ya, misi. Karena pada zaman itu tuh kalau sakit cacar itu bisa meninggal guys. Dan di tahun 1908 beberapa siswa Stovia ini mendirikan organisasi Budi Utomo yang merupakan cikal bakal dari pergerakan pemuda di seluruh Indonesia ya, karena setelah itu muncul juga organisasi kayak Jong Java, Jong Sumatera dan seterusnya. Makanya di tanggal pendirian Budi Utomo itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di gedung ini sendiri setelah sekolah pendidikan dokter yang makin berkembang, akhirnya di tahun 1926 Stovia dipindah ke daerah Salemba situ, yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Sedangkan tempat ini difungsikan sebagai sekolah mulo yang setara dengan SMP dan AMS yang setara dengan SMA. Lanjut di masa kedudukan Jepang di tahun 42, bangunan-bangunan di tengah itu digunakan untuk menahan tentara Belanda ya. Dan sampai tahun 54 itu ada ini ruangan-ruangan
Tuh. Nanti mungkin juga balik ke sana ya sedikit. Jadi dan setelah itu di tahun 73 gedung ini ditempati oleh keluarga tentara Belanda dan keluarga tentara Kenil yang kebanyakan orang Ambon, hingga akhirnya dipindah pada tahun 73 di Pugar, dan keluarga Ambon tersebut pindah ke Cengkareng, di tempat yang akhirnya disebut sebagai Kampung Ambon. Sedangkan gedung ini dijadikan tempat buat museum, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan. Dan pada tahun 1984 baru ditetapkan menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Sekarang gue coba lihat beberapa ini ya. Ada beberapa patung kepala ini, patung Soekarno dan patung Sujondo Solo Pustito. Ini para pendiri Budi Utomo. Logonya ya, Budi Utomo. Ini adalah kondisi kelasnya ya. Jadi staf pengajar dan stafnya itu dari Rumah Sakit RSPAD. Hajar Dewantara, dari taman siswa ya. Dan Angkeng Kartini.
seperti bangsa rumah sakit guys. Sama. Dan ini ada marketnya. Jadi kondisi gedung Stovia tahun 1908 masih sama ya guys, sama persis dengan yang gambar dinah yang gue lihat di internet. Di belakangnya itu ada apa lagi itu, sedikit ya. Oke, gua akan foto-foto dulu. Setelah itu gua akan lanjut makan bakmi. So let's go. Iya. Oke, kita selesai foto-foto ya. Sekarang kita keluar. Mas, makasih ya. Oke, sekarang gue ada di daerah Pasar Baru. Karena minggu pagi jadi masih sepi ya. Sekarang sekitar jam 11 dan gue mampir di Amsterdam. Ini adalah coffee shop dan restoran spesialis makanan Belanda sebenarnya. Ini ada coffee burgernya. Dan ini suasana jam 11 pagi. Oke guys. Bukan jam 9. Keluar dulu dan gue duduk di depan aja. Oke, gue order dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesan kali ini adalah mie goreng Jawa. Walaupun ini restoran spesialis makanan-makanan style Belanda, tapi mereka juga punya mie-mian ya, dan ada pasta juga, beberapa ada mie ayam, tapi yang rekomen katanya mie goreng Jawa ini. Jadi mie-nya agak lebar-lebar nih, kayak spaghetti dikit, dan harganya itu paket dengan es teh 57.200. Dan ini kayaknya ada pakai daging ayam ya, dan ada keplokan telurnya nih, telur scramble egg kayaknya. Jadi coba dulu.
Rasanya gurih-gurih manis dan masih ada dikasih ini kerupuk udang dan ada acaranya juga ya, acaranya juga enak guys minyak. Nggak terlalu panas, bukan langsung dimakan. Ini minyak itu kenyal men. Masih al dente ya masaknya ya. Ini standarnya emang karena mereka jual pasta juga, jadi mungkin tingkat kematangan disamain kayak pasta. Jadi rasanya gurih, manis. Ini restoran ini lumayan viral ya guys, karena banyak di sosmed. Kalian juga mungkin pernah lihat di kasih itu kalian. Porsinya sedang, nggak terlalu sedikit tapi nggak banyak banget juga. Pas kayaknya porsinya buat sarapan. Cuman dari kasih tumpuk ya guys, karena memang bukan restoran resmi. Tapi mesinnya kalau kalian kemari, kalian harus pesan kopinya dan steak dan pastry-nya ya, karena cukup menarik juga menu-menunya. Oke, sekarang gue udah habis, kita beres-beres dulu dan nanti gue tambah lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue pulang. Jadi dari Pasar Baru menuju rumah gue itu masih sekitar 10 kilo, dan kayaknya gue udah 40 kilo sekarang. Jadi sampai rumah ini bisa di 40 kilo. Oh, rame ya di daerah Sawah Besar pas bubaran gereja guys. Wah, mobilnya masih parkir di tengah. Nah,
Oke. Jadi gitu dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.